Hai guys, kembali lagi bersama Kakang Prabu di Wandi Channel Review. Seperti biasa, di video kali ini Kakang akan membawakan alur cerita film Saw lagi ya guys ya, yang berjudul Saw X tahun 2023. Di mana di Saw X kali ini kita akan kembali diperlihatkan ke masa lalunya si John sebelum si John dihabisi oleh si Jeb. Kira-kira kisah seperti apa? Oke lah, daripada panjang lebar menjelaskan di awal, mending kalian saksikan saja alurnya. Tapi jika kalian suka dengan video ini, silahkan ditekan saja tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Di awal film kita diperlihatkan si John Kramer yang sedang diperiksa di sebuah rumah sakit. Setelah itu seorang dokter pun memvonis jika umur si John sudah tidak akan lama lagi karena penyakit kankernya kini sudah semakin parah dan tak mungkin bisa disembuhkan. Setelah mendengar hal itu, di tengah rasa putus asa si John pun bergegas pergi. Namun saat akan pergi, si John pun melihat seorang office boy bernama Aceng yang berniat mencuri barang-barang milik pasien. Melihat hal itu, si John pun berniat memberikan pelajaran ke si Aceng. Dan entah bagaimana ceritanya, tiba-tiba si Aceng sudah terjebak di permainan kopet. I'd like to play a game. Had my eyes on you, and I... Tidak lama kemudian, si John pun memberitahukan jika ini adalah pengobatan bagi si Aceng untuk menyingkirkan perilakunya yang suka mencuri barang-barang milik orang. Di mana di permainan kali ini si Aceng hanya punya waktu 60 detik untuk menekan sebuah tombol sebelum alat itu menyedot kedua matanya. Dan ternyata permainan itu hanyalah rencananya si John untuk memberikan pelajaran ke si Aceng. Namun dikarenakan si Aceng tidak jadi mencurinya, si John pun mengurungkan niatnya. Singkat waktu, di keesokan harinya saat si John sedang nongkrong di sebuah kafe, dia pun melihat teman lamanya yang bernama Henry. Di mana si Henry ini dulu mempunyai penyakit kanker yang sama seperti si John. and you as well. Melihat si Henry yang sudah sembuh, si John pun langsung menanyakan tentang penyakit kankernya. Lalu si Henry pun memberitahukan jika dia sudah sembuh dari penyakit kankernya itu setelah diobati oleh seorang dokter spesialis bernama Pin Pinderson. Walaupun bekas operasinya sangat berantakan, namun dia pun sangat senang karena kini bisa terbebas dari penyakit kankernya itu. Mendengar hal itu, si John yang ingin sembuh seperti si Henry pun langsung menanyakan keberadaan si Dr. Pin. Melihat si John yang tertarik, si Henry pun langsung memberikan link agar si John bisa menghubungi dokter itu. Good luck, man. Okay? Sesampainya di rumah, si John pun langsung men-searching alamat link itu. Tidak lama kemudian, sebuah video dokter cantik bernama Cecil pun muncul, di mana dia ini adalah anak dari si dokter Pin Pinderson. Dikarenakan ayahnya sedang sibuk membuat obat, si Cecil pun ditugaskan untuk menggantikan ayahnya sementara waktu. Setelah tahu metode pengobatan yang si dokter Cecil lakukan, si John yang tertarik pun berniat untuk menghubunginya. Di keesokan harinya, si John pun mendapatkan telepon dari si dokter Cecil yang mengatakan jika si John berminat dalam programnya, maka dia harus datang ke kota Meksiko karena dia memiliki tim ahli di kota itu. Si dokter Cecil pun yakin bahwa metode pengobatannya itu akan berhasil menyembuhkan kankernya si John. Mendengar hal itu, si John pun berniat pergi ke sana.
Sesampainya di bandara, si John pun disambut oleh seorang supir taksi bernama Diego, di mana si Diego itu yang akan mengantarkan si John ke kliniknya si Cecil. Take a look at that. That's full. Hey. ¡Hey, bájate, cabrón! ¡Bájate! ¿Qué te dice, imbécil? Namun di tengah perjalanan mereka pun dijegat oleh dua orang pria bertopeng. Tanpa ada banyak bacot, mereka pun langsung membawa si John ke mobilnya. Sesaat kemudian si John pun dibawa ke sebuah rumah yang jauh dari mana-mana, dan ternyata mereka itu adalah orang suruhannya si Dr. Cecil. Tidak lama kemudian, si John pun diajak masuk oleh seorang bondon cantik bernama Gabriel. Setelah itu, si Gabriel pun izin pergi untuk memanggil si Dr. Cecil. Setelah si Dr. Cecil datang, dia pun meminta maaf atas penyambutannya, di mana itu dia lakukan untuk melindungi tempat ini dari perusahaan obat yang mengincar kliniknya. Setelah menjelaskan hal itu, si Dr. Cecil pun mengajak si John untuk bertemu dengan tim yang akan mengoperasinya. Sesampainya di ruang operasi, si Dr. Cecil pun memperkenalkan si John ke seorang dokter bernama Matteo, sang ahli anestesi, dan juga sang perawat bernama Valentin yang akan membantu mereka. Setelah itu, dia pun memperkenalkan salah satu pasiennya yang baru saja selesai operasi bernama Parker. Good luck, John. Singkat waktu, di keesokan harinya mereka pun sudah siap untuk melakukan operasi pengangkatan kankernya si John. Valentina, would you... Back to sleep. Setelah si John tersadar, dia pun sudah berada di rumah sakit. Tidak lama kemudian, si Dr. Cecil pun datang dan memberitahukan bahwa operasi yang si John jalankan sudah berhasil. Dan sekarang si John pun bisa terbebas dari penyakit kankernya itu. Mendengar hal itu, jelas saja si John pun sangat senang karena ini impiannya sejak lama. Have a good life, John. Singkat waktu, beberapa hari kemudian setelah keadaan si John mulai membaik, dia pun langsung membeli awok-awok untuk diberikan hadiah sebagai tanda terima kasih ke si Cecil. Dan dengan kejeniusannya, si John pun berhasil menemukan titik lokasi kliniknya si Cecil. Singkat waktu, sesampainya di sana, si John pun bergegas masuk. Namun setelah di dalam, dia pun melihat rumah ini sudah berantakan. Dirasa sudah terjadi sesuatu, dia pun bergegas mencari keberadaan si Cecil. And welcome to section. We'll be performing an awake. Sesampainya di ruang operasi, dia pun menemukan sebuah video seorang dokter yang sedang menjalani operasi. Setelah melihat video itu, sontak saja si John pun shock parah karena kini dia sudah sadar bahwa operasi yang dilakukan Cecil dan timnya itu hanyalah kebohongan belaka. Di malam harinya, kita pun diperlihatkan ke si Diego yang baru saja mengantar penumpangnya. Hello. ¿A dónde vamos? Erno.
Setelah tersadar, si Diego pun sudah terikat dengan kedua bom di tangannya. Di tengah kepanikan, dia pun berniat untuk memotong tali yang mengikatnya itu. Setelah itu, dia pun melihat sebuah Walkman. Tanpa pikir panjang, dia pun langsung memutarnya. Hey, man. Hello, Diego. I'd like to play a game. Kemudian si John pun mengatakan jika dia sudah tahu bahwa si Diego itu adalah komplotannya si Cecil, dan sebagai hukumannya, dia harus ikut dalam permainan kopet. Di mana di permainan kali ini si Diego harus melepaskan kedua bom yang ada di tangannya jika ingin tetap hidup. Flesh and muscle. Allow live or die. The choice is yours. Mendengar hal itu, si Diego yang tak ingin modar pun berniat untuk melepaskan bom itu. Walaupun harus merasakan ngilu sampai nut-nutan, akhirnya si Diego pun berhasil melepaskan kedua bom itu. Hingga akhirnya dia pun berhasil selamat. Melihat si Diego yang terluka, si John pun bergegas untuk menolongnya. Kemudian kita dialihkan ke si Valentine yang sedang asik mojok di sebuah bar. Melihat kebohaian si Valentine, si Dayat pun mengajak si Valentine untuk bercocok tanam. Namun sebelum itu si Valentine meminta ke si Dayat untuk membayarnya. Mendengar hal itu, si Dayat yang ingin gratisan pun berniat untuk melakukan sesuatu. Kemudian kita dialihkan ke si Mateo yang ternyata pekerjaan aslinya itu adalah penjaga di klinik hewan. Tidak lama kemudian si Gabriel pun datang, di mana dia yang pecandu narkoboy pun berniat membeli pel acu ke si Mateo. Selepas si Gabriel pergi, si Mateo pun berniat untuk pulang. Namun tiba-tiba di sisi lain, si Gabriel yang baru saja tiba di sebuah bar pun harus bernasib sama seperti si Mateo. Lalu kita dialihkan ke si Cecil yang berniat pergi untuk membagikan uang hasil nipunya ke si Mateo dan yang lainnya. Dan ternyata selama ini si Amanda lah yang membantu si John menculik orang-orang yang telah menipunya. Some rest, Cecilia. Singkat waktu, si Gabriel dan yang lainnya pun sudah dirantai di sebuah ruangan untuk menjalani sebuah permainan psikopat John. Tidak lama kemudian, si John Kramer pun datang dan mengatakan jika sekarang giliran merekalah yang akan masuk dalam permainannya. Dan orang yang pertama akan melakukan permainan itu adalah si Bondon Valentine, di mana di permainan ini dia harus memotong kaki menggunakan gergaji yang sudah si John siapkan. Namun jika tidak, maka kawat gergaji itu akan melilit lehernya. Dan setelah dia memotong kakinya, maka dia harus memasukkan cairan tulang sumsumnya ke sebuah alat untuk menonaktifkan gergaji itu. Dan dia hanya punya waktu 3 menit sebelum gergaji itu memisahkan tengkoraknya. Di mana semua ini hukuman bagi si Valentine dan teman-temannya karena selama ini mereka selalu memberikan janji palsu ke orang-orang yang sekarat. It's not an option. If forever.
Selepas si John pergi, si Cecil pun meminta ke si Valentine untuk segera melakukannya jika ingin tetap hidup. Mendengar hal itu, si Valentine pun berniat untuk memotong kakinya. You're running out of time. Come on. I'm gonna make it. No, Julian, Malang sekali walaupun berhasil memotong cokornya, namun karena waktunya telah habis, si Valentine pun harus modar di permainan ini. Melihat hal itu, jelas saja teman-temannya pun semakin ketakutan. Sesaat kemudian, melihat si John datang, si Cecil yang tak ingin modar di tempat ini pun menawarkan sebuah kesepakatan di mana dia berjanji akan membawa si John ke ayahnya karena dia yakin ayahnya bisa mengobati penyakit kankernya si John. Mendengar hal itu, jelas saja si John pun menolaknya karena dia tak ingin ketipu yang kedua kalinya. Setelah di ruangan kontrol, si Amanda pun melihat seseorang yang berniat masuk ke gedung ini, yang tidak lain orang itu adalah si Parker. Melihat hal itu, si John pun meminta ke si Amanda untuk mengurusnya. Sementara itu, si Parker yang melihat pintu kebuka pun berniat masuk ke gedung itu. Setelah tersadar, si Parker pun sudah terikat di ruangannya si John. Tidak lama kemudian, si John pun menanyakan tujuan si Parker datang ke tempat ini. Lalu si Parker pun memberitahukan jika dia hanya ingin mengambil kembali uangnya karena dia juga sudah tertipu oleh Cecil dan teman-temannya. Melihat hal itu, si John pun langsung menunjukkan ke si Parker orang-orang yang telah menipunya. Si John pun memberitahukan jika sekarang mereka sedang menjalani hukuman atas perbuatan mereka sendiri. Don't kill. Lalu si John pun meminta ke si Parker untuk tetap tenang dan menyaksikannya jika ingin selamat dari gedung ini. Namun jika dia melanggar, maka dia harus menanggung resikonya. Setelah itu, si John pun meminta ke si Amanda untuk melanjutkan permainannya. Sesaat kemudian, kita pun diperlihatkan ke si Matteo yang sudah terjebak di permainan kopet. Di tengah kepanikan, si boneka kopet pun datang sambil membawa alat-alat operasi. Hello, Matteo. Di mana di permainan kali ini, si Matteo harus meletakkan sepotong otaknya di cairan enzim yang sudah si John siapkan untuk membuka sebuah kunci yang akan menyelamatkannya. Dan dia hanya punya waktu 3 menit untuk menyelesaikan tugasnya. Namun jika gagal, maka alat itu akan menghabisinya. Live or die. Melihat waktu yang sudah berjalan, si Matteo yang tak ingin bernasib sama seperti si Valentine pun berniat untuk melakukannya.
Walaupun harus merasakan migrain ekstrim, namun karena waktunya telah habis, si Mateo pun harus menyusul si Valentine ke alam baka. Setelah melihat si Mateo gagal, si John pun meminta ke si Amanda untuk segera membebaskan si Parker karena sebentar lagi permainan akan segera berakhir. Kemudian kita dialihkan ke si Gabriel yang sudah kena mental. Di tengah ketakutan, tiba-tiba kemudian si John pun memberitahukan jika si Gabriel ingin selamat dari alat yang mengeluarkan radiasi panas itu, maka dia harus menghancurkan tangan dan kakinya menggunakan palu yang ada di depannya jika ingin tetap hidup. Dikarenakan sudah tak tahan lagi menahan panas dari alat itu, si Gabriel pun berniat untuk melakukannya. Hey, Gabby. Walaupun kaki dan tangannya hancur, untungnya si Gabriel berhasil selamat di permainan ini. Melihat si Gabriel yang terluka, si John pun meminta ke si Amanda untuk membawanya ke rumah sakit. Namun tiba-tiba suenya si Parker yang sudah dibebaskan malah menodong si John dan meminta kunci rantainya si Cecil. Karena tidak ada pilihan lain, si Amanda pun langsung memberikannya. Dan ternyata si Cecil ini adalah ayangnya si Parker. Kemudian si Parker pun meminta ke si Amanda untuk segera membebaskan si Cecil. Setelah itu si Parker pun memaksa si John untuk memberogol dirinya sendiri. Kemudian si John yang melihat si Gabriel terluka pun meminta ke si Cecil untuk segera membawanya ke rumah sakit karena si Gabriel pantas untuk hidup. Mendengar hal itu, si Cecil pun berniat melakukan sesuatu. Sungguh gelo, karena tak ingin semua kejahatannya terbongkar, si Cecil pun malah menghabisi si Gabriel karena dia merasa si Gabriel tidak ada gunanya lagi. Can't. Melihat seorang bocil di luar, si Cecil pun berniat membawanya untuk ikut dalam permainan kopet bersama si John. Melihat hal itu, si John pun memohon ke Cecil untuk membebaskannya karena bocil itu tidak bersalah. Namun si Cecil tak memperdulikan perkataan si John, di mana dia ingin melihat si John sang psikopat jenius modar di permainan kopetnya sendiri. Kemudian si Cecil pun meminta ke ayangnya untuk segera menyalakan mesin itu. Dirasa si John akan modar, si Cecil pun mengajak si Parker untuk mengambil uangnya yang sudah si John simpan. Dan ternyata semua ini adalah rencananya si John untuk menjebak si Cecil dan si Parker, di mana sebenarnya si John sudah tahu tentang si Parker dari si Diego.
Di mana selama ini mereka selalu bekerja sama menipu banyak orang, dan sekarang mereka akan saling membunuh dikarenakan hanya satu di antara mereka yang akan selamat dari gas beracun itu. Voice is yours. Dikarenakan ingin tetap hidup, si Cecil pun terpaksa menghabisi ayangnya. Sementara itu, si John pun langsung memberikan uang hasil nipunya si Cecil ke si bocil Carlos. Setelah itu, mereka pun bergegas pergi, meninggalkan si Cecil yang terjebak di ruangan itu. Kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya ke si Cecil? Singkat waktu, kita pun diperlihatkan ke si John yang berniat memberikan hukuman ke si Henry yang telah ikut menipunya. Dan kali ini dia dibantu oleh si detektif Hotman. Apakah si Henry bisa selamat di permainan kopetnya si John? Ya gak tahu karena film pun sudah berakhir. Oke lah ngab, mungkin segitu saja alur cerita film dari Saw 10 tahun 2023. Terima kasih juga yang sudah menonton dari Saw 1 hingga terakhir. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih yang sudah menonton. See you next and bye-bye.